Jika kalian mendengar cerita perjalanan kemerdekaan negara Republik Indonesia, ada banyak sekali lembaran yang menceritakan setiap kisah tentang persatuan, perlawanan, dan jerih payah pahlawan dalam membawa bangsa ini menuju kemerdekaan. Ide tentang lahirnya bangsa yang berdaulat jauh dari pengaruh bangsa asing adalah sesuatu yang selalu dimimpikan. Lahirnya banyak tokoh pemikir yang selalu gencar memperjuangkan ide nasionalisme dan menyadarkan masyarakat Hindia Belanda akan mahalnya harga kebebasan. Karena Ayah, kenapa orang pribumi diperlakukan begitu buruk? Kenapa mereka selalu disuruh bekerja setiap hari di ladang? Fokus saja pada pelajaranmu. Kau adalah harapan masa depan bagi bangsamu. Tapi, kan mereka juga manusia. kelahiran 1879, pada masa kecilnya, Ernest mengikuti pendidikan layaknya orang Eropa lainnya. Namun, ia juga melihat adanya diskriminasi yang dilakukan kepada temannya yang memiliki status sosial yang lebih rendah. Ketika berumur 20, Ernest bekerja di perkebunan milik Belanda sebagai inspektur. Hei! Biarkan mereka ikhlas cerita. Gimana Kak Sehat? Apa yang kamu lakukan? Lakukanlah pekerjaanmu. Jangan campuri urusan orang lain. Jika mereka dipaksa kerja terus-menerus, mereka akan jatuh sakit dan mengurangi efektivitas pekerjaan di kebun ini. Tidakkah kau lihat, mereka sama seperti kita, bisa merasakan lelah. Ernest, apa yang kamu pikirkan? Mereka ini pribumi, mereka pantas dilakukan seperti ini. Jika kamu melakukan hal seperti ini lagi, akan kulaporkan kepada atasanmu. Karena ketangguhannya dalam membela rakyat yang tertindas, ia pun dibenci oleh banyak rekan kerjanya, hingga dipecat oleh atasannya. Setelah bekerja sebagai inspektur, Ernest mulai menulis dan menjadi jurnalis di majalah harian De Lokomotif. Omong kosong apa lagi yang mereka terapkan? Biarkan mereka melihat apa yang aku pikirkan tentang kebijakan mereka. Ernest sering menulis kritikan tajam terkait kebijakan Belanda yang merugikan rakyat via surat kabar. Karena itu, tak jarang ia mendapat ancaman, bahkan menjadi buruan intelijen Belanda. Pada 1908, Ernest Dawes Dekker bergabung dalam organisasi Budi Utomo dalam hal untuk menambah wawasan dan menyampaikan gagasannya terkait pentingnya perjuangan. Tidak hanya pelestarian kebudayaan, kesadaran akan politik penting untuk kita sampaikan kepada rakyat. Dokter, kami semua sakit. Anak-anak kami juga. Kami tak punya makanan sama sekali. Tiap hari hanya tanam tebu. Kami semua kelaparan, Dok. Tanah bangsa ini memang kejam. Sebagai dokter, aku tidak bisa terus-menerus melihat rakyat menderita. Semua butuh perubahan, bukan hanya obat. Dokter, tolong kami, dokter. Kami sudah tidak sanggup lagi. Tenanglah, aku akan berjuang. Sekarang saatnya, bukan hanya dengan tangan ini, melainkan seluruh jiwaku untuk rakyat. Dokter rakyat mereka menyebutnya, Cipto Mangunkusumo, kelahiran 1886
merupakan seorang dokter sekaligus aktivis politik. Ia mendedikasikan hidupnya untuk bermanfaat bagi orang lain dengan mengobati rakyat jelata yang membutuhkan perawatan. Apa kamu yakin dengan pilihan kamu, Cipto? Kamu bisa hidup nyaman di sini, namun kamu memilih jalan yang lain. Aku yakin ya, tidakkah yang melihat bangsa kita yang selalu tertindas? Sistem yang mengutamakan bangsawan dan darah keturunan biru. Nah, kamu mempunyai kesempatan untuk menjadi orang penting di negeri ini. Jangan mengorbankan masa depanmu dengan melawan arus. Terlahir dari keluarga priai, sejak kecil, Cipto sudah mendapatkan pendidikan khusus. Ketika remaja, Cipto belajar di Stovia, sekolah kedokteran Belanda. Setelah lulus dari Stovia, ia turun ke masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di saat para kerabat priai di keluarga Cipto bersenang-senang, ia malah turun untuk membantu sesama. Dan maafin Malang. Nee, de jongen mensen, daar zit geen parties voor jou. Doe niet zo stop. Niemand van jullie wil ingrijpen dan ben ik bereid dat te doen. Do what you want. 1910, suatu wabah sedang melanda kota Malang. Dikala dokter emas Belanda enggan mengobati rakyat jelata, Cipto melakukan belusukan di kota Malang, mengobati orang yang terkena penyakit pes. Disitulah ia mendapat gelar dokter rakyat. Seketika, Jalan Wilhelmina berubah menjadi Jalan Cipto Mangunkusumo. Ia mendapat penghargaan bintang emas dari Ratu Wilhelmina karena berhasil menangani wabah pes. Bagi dia, penghargaan tersebut tidak bermakna apapun. Sebagai aktivis politik, ia juga kerap menulis kritikan terhadap pemerintah kolonial. Ia sangat senang ketika mendengar adanya organisasi pergerakan rakyat Budi Utomo. Ia bergabung dan ikut dalam menyampaikan gagasan perjuangannya. Lambat laun, organisasi tersebut mulai tidak sama dengan tujuannya dan Cipto keluar dari organisasi tersebut. Seandainya aku orang Belanda, bagaimana mungkin aku membiarkan perayaan ini terjadi? Padahal rakyat pribumi pada kelaparan dan tertindas. Mereka merayakan kebesaran mereka, padahal kita dibelenggu. Aku tak bisa berdiam diri. Aku harus pastikan tulisan ini menjadi suara bagi yang tertindas. Suwardi Suryaningrat, atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, lahir pada tahun 1889 dari keluarga keraton. Mendapat pendidikan di ILS, Sekolah untuk Anak-anak Eropa dan Keturunan Ningrat. Bapak, doakan kulo ajeng ngilarkan ke sang keraton iki. Kino Lampung ajeng wonten Batavia. Mugi sampean sukses wonten niku. Setunggal-tunggalipun tumuju kemanjengan inggih punika medal pendidikan padaku. Lah dilarang paling saya ingkang saged keberikan datang sampean. Matur nuwun Bapak. Di Batavia, Suwardi bekerja sebagai jurnalis yang menulis dan menerbitkan banyak artikel. Ketika Budi Utomo muncul, ia segera bergabung dan mengikuti organisasi tersebut. Setelah keluar dari Budi Utomo, Suwardi menulis salah satu artikelnya yang terkenal, yaitu Andai Aku Seorang Belanda, yang diterbitkan lewat majalah The Express. Ia mengkritik pemerintah kolonial yang mengadakan pesta 100 tahun merdeka Belanda, padahal mereka sedang membelenggu negara lain. Orang ini
Dia sudah keterlaluan. Kita asingkan dia ke Belanda. Biarkan dia merenungi tiap tindakannya. Pada 1912, setelah ketiga tokoh keluar dari organisasi Budi Utomo, mereka bertekad untuk membuat organisasi politik pertama di Indonesia, Indische Partij. Mereka sekaligus membentuk redaksi The Express untuk mengkritik keras pemerintah kolonial. Mereka melakukan manuver politik di seluruh tanah Jawa, menggandeng rakyat jelata untuk turut memperjuangkan dan menolak sistem kolonial. Kita sudah cukup melihat ketidakadilan ini. Kita harus bangkit dan bersatu. Indische Partij akan menjadi suara rakyat. Kita tidak boleh takut melawan mereka. Aku telah melihat rakyat menderita dengan mata kepala sendiri. Kita harus menuntut perubahan yang berani dan berdaya juang. Perjuangan kita bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk rakyat Indonesia. Indonesia harus bebas. Kita harus merebut kembali seluruh hak yang telah mereka renggut. Namun, pergerakan mereka tidak berlangsung lama. Belum sampai setahun, pemerintah kolonial menangkap para 3 serangkai karena gagasannya dianggap berbahaya. Bahkan, ada amanat pembuangan terhadap mereka. Berdasarkan surat perintah dari utusan atas, kalian bertiga akan dibuang ke Belanda. Perjuangan kalian akan berakhir di sini. Kini, saatnya kalian untuk memenuhi perbuatan kalian. Buang kami kemana saja, tapi ide dan suara kami tidak akan pernah dibungkam. Kami mungkin diasingkan, asalkan semangat kami tetap membara. Perjuangan kami akan terus hidup. Dimanapun kami berada, kami akan terus menanamkan benih-benih kemerdekaan bagi bangsa ini. Pengasingan yang dilakukan oleh pejabat Belanda bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Mereka tetap gencar melakukan sosialisasi untuk menyadarkan para masyarakat Belanda terkait kolonialisme yang dilakukan oleh negaranya. Baliknya dari pengasingan, mereka berpisah jalan. Dr. Cipto mendirikan Insulinde sebagai organisasi pengganti Indische Partij. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 8 Maret 1943. Beliau tidak sempat menghirup udara kemerdekaan Indonesia. Ernest mendirikan National Indische Partij untuk melanjutkan organisasi yang telah ia rintis. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada 28 Agustus 1950, seminggu setelah NKRI berdaulat. Suwardi, yang kemudian hari mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara, mendirikan taman siswa untuk mendidik rakyat pribumi agar mengerti kondisi sosial di negaranya. Ia meninggal pada 26 April 1959, tahun yang bersejarah dalam perkembangan politik Indonesia. Jasa 3 serangkai kepada bangsa Indonesia tidak akan terlupakan, karena merekalah ide kemerdekaan menjadi terwujud dengan lahirnya tokoh perjuangan dengan membawa gagasan mereka menjadi negara yang merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Gila. Udah, 1, 2, 3. Aku ngomong. Tolong kami dokter. Dokter, tolong kami dokter. Kami sudah tidak sanggup lagi. Aku akan berjuang untuk kalian. Apa? Apa yang kamu? Jika mereka dipaksa kerja terus-menerus, mereka akan jatuh sakit dan mengurangi pekerjaan, efektivitas pekerjaan. Ernest, apa yang kamu pikirkan? Mereka ini pribumi. Mereka pantas diperlakukan seperti itu. Walaupun aku nggak good looking, tapi cintaku padamu no acting.